sekarang aku kuliah semester 4. Selama kuliah ini aku juga membuat video di YouTube seminggu sekali. Terkadang aku juga ngerjain beberapa project yang ada di luar kampus, dan juga memiliki beberapa hobi seperti lari, membaca buku, dan juga nge-gym. Supaya kegiatan dan juga aktivitas yang aku lakukan ini berjalan dengan mulus, aku harus mengorbankan dan juga menghindari beberapa kegiatan selama perkuliahan ini untuk bisa fokus dengan apa yang aku ingin lakukan. Hai teman-teman, aku Heru Abdan. Aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka membuat video tentang kehidupanku dan membagikannya ke internet. Jadinya hal yang pertama yang aku harus hindari ketika perkuliahan adalah menghindari teman-teman yang tidak seperjuangan. Jadi selama perkuliahan ini aku mencoba untuk terbuka ke siapapun. Dengan terbuka ini aku jadi bisa mengenal orang lebih banyak, dan dari mengenal orang lebih banyak ini ada beberapa orang yang aku jadikan teman, dan setelah aku jadikan teman, di situ aku harus memilih mana teman yang bisa aku jadikan benar-benar teman atau teman yang hanya sekedar kenal aja. Karena dengan ini aku jadinya banyak sekali memutuskan beberapa pertemanan yang gak membuat aku jadi berkembang atau improve. Karena dengan ini ketika aku memilih pertemanan yang seperjuangan dengan aku, itu membuat lingkungan yang baik, dan dengan lingkungan yang baik ini itu akan membentuk kepribadian aku yang baik juga. Karena aku ingin berteman dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama dan juga seperjuangan yang sama juga. Dan ini bayangkan aja ketika kita memiliki pertemanan atau lingkaran teman yang bisa dibilang pemalas atau terkadang menunda-nunda tugas, maka secara tidak langsung kita juga akan terinfluence dengan hal itu yang membuat kita menjadi malas juga, yang pada akhirnya identitas diri kita yang awalnya itu ingin rajin, ingin mengerjakan tugas tepat waktu, malah ikut-ikutan dan menjadi bagian dari lingkaran pertemanan yang kita sudah pilih itu, atau lingkaran pertemanan yang kurang baik atau tidak seperjuangan. Hal yang kedua adalah berhenti untuk malu bertanya. Jadi pada saat aku dulu SMA, aku itu termasuk siswa yang pasif ketika di kelas, dimana ketika guru itu menjelaskan suatu materi atau ketika presentasi, aku itu duduk di bagian tengah menuju depan, dan di situ aku mendengarkan aja. Dan ketika ada sesi tanya jawab, aku enggak mengangkat tangan karena aku takut di blaming atau di judge karena pertanyaan aku itu enggak berbobot. Karena itu aku jadi enggak mau mengangkat tangan dan malu untuk bertanya ketika di dalam suatu ruang kelas atau saat diskusi bersama. Dan ketika kuliah, aku mencoba untuk berhenti untuk malu bertanya. Ketika dosen menjelaskan dan ketika aku bingung dengan apa yang dia jelaskan, aku coba aja tanya, karena ya itu aku memang bingung di bagian di situ. Dan kita pun tahu kalau dosen itu memiliki ilmu yang banyak, jadinya nggak ada salahnya kita untuk mengangkat tangan ketika di dalam kelas, walaupun pertanyaan kita itu terdengar aneh atau bahkan seharusnya pertanyaan itu udah terjawab saat dosen menjelaskan, tapi karena aku nggak paham atau aku nggak connect dengan apa yang dosen jelaskan, jadinya aku mengangkat tangan dan menanyakan pertanyaanku sendiri. Hal yang ketiga adalah berhenti untuk membahagiakan semua orang. Jadi pada poin ini kita tuh harus bisa menyadari kalau emosional kita itu terbatas, dan ketika kita bisa mengenali emosional kita sendiri, kita jadinya bisa mengatakan tidak terhadap tawaran atau hal-hal yang ada di depan mata kita, seperti kita ditawarkan untuk join organisasi A, B, C, atau join komunitas yang ada di luar kampus, atau diajak untuk pergi ke suatu tempat atau hangout. Dan ketika hal itu tidak sesuai dengan visi kita, ketika hal itu hanya membuat kita jadi tertekan atau kita memiliki kesibukan yang lain, dan kalau kita menambah porsi apa yang dia tawarkan, itu malah membuat kita menjadi enggak fulfill atau enggak menghargai proses yang kita sedang jalani sekarang ini. Dan dengan kita menolak tawaran itu baik-baik, maka sebenarnya kita itu sedang untuk tidak membahagiakan semua orang, karena kita memprioritaskan diri kita kalau apa yang mereka tawarkan itu enggak sesuai dengan visi yang sedang kita jalani sekarang ini. Dan ini juga yang aku lakukan sekarang. Aku mendapatkan tawaran beberapa kegiatan atau beberapa organisasi yang ada di kampusku dan juga di luar kampus, dan di situ aku menolak pelan-pelan karena aku memiliki beberapa kesibukan yang sudah aku lakukan sekarang ini. Dan kalau misalnya aku menambah kegiatan atau tawaran yang mereka tawarkan kepadaku, mungkin di awal aku bakal kelihatan seru dengan apa yang mereka tawarkan, tapi pada akhirnya kalau nggak sesuai dengan visi dan misi yang aku jalani, pada akhirnya ya aku nggak bahagia dengan keputusan atau tawaran yang mereka tawarkan kepadaku. Dan di saat pertama kali kalau aku tahu kalau hal itu nggak sesuai dengan apa yang aku ingin dapatkan di saat perkuliahan ini, ya aku tolak dengan baik-baik, dan aku menjelaskan kalau aku memiliki kesibukan yang lain, dan mungkin kalau misalnya aku terima tawaranmu, aku nggak maksimal dengan tawaran tersebut, yang membuat mereka juga kecewa dengan kinerja yang aku berikan. Dan ketika kinerja aku nggak baik, mereka juga jadi kecewa dengan aku, dan dengan hal itu aku jadinya nggak mau membahagiakan semua
orang atau mengiyakan semua orang, kita jadinya bisa menghargai satu dengan lainnya. Hal yang keempat yang aku hindari adalah berhenti untuk tidur di atas jam 12. Jadi pada saat dulu aku semester 1, 2, dan 3, aku itu tidur pastinya di atas jam 12, bahkan jam 1 dan jam 2. Dan sekarang aku sudah di semester 4, di sini aku mencoba untuk memutuskan untuk tidur di bawah jam 12. Dimana dengan tidur di bawah jam 12 ini membantuku untuk bisa lebih fokus dan juga untuk menghindari sakit bahkan cedera dari kegiatan-kegiatan yang sedang aku jalani sekarang ini. Dimana aku sekarang tuh tidur dari jam 9 sampai jam 10 malam dan aku mencoba untuk bangun lebih awal. Jadinya aku lebih bisa mengerjakan apapun atau melahap dan mengeksekusi setiap tugas yang aku miliki itu di pagi hari. Bahkan aku bisa benar-benar mendapatkan fase flow aku itu ketika pagi sebelum perkuliahan dimulai. Dan di dalam buku Esensialisme itu tertulis lebih baik kita menambah 1 jam tidur untuk lebih produktif daripada menguranginya. Dan dengan ini lebih baik aku menambahkan 1 jam tidur di dalam porsi tidurku daripada aku mengurangi jam tidurku untuk bisa lebih produktif. Untuk sekarang dan mungkin untuk kedepannya, ketika aku tidak ada keperluan lebih untuk tidur di atas jam 10, 11, 12, dan ya aku tidur aja, kemudian bangun lebih awal dan mengerjakan tugas-tugasku di pagi hari, karena pagi hari itu adalah waktu terbaikku untuk mengerjakan semua tugas yang ada di hadapanku. Jadi itu adalah 4 hal yang aku hindari saat perkuliahan sekarang ini. Dan dengan hal-hal yang aku hindari ini, itu membantuku untuk bisa lebih fokus dan juga bisa lebih fulfillment dengan proses perjalananku dalam mengerjakan atau apa yang ingin aku capai selama perkuliahan ini. Dan kalaupun misalnya aku nggak bisa mencapai apa yang ingin aku capai, setidaknya aku sudah menjalani dan juga enjoy dengan setiap proses yang aku jalani, karena pastinya dari apa yang aku sudah putuskan ini, itu akan menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Jadinya untuk teman-teman semua, hal apa yang udah teman-teman stop atau hindari saat perkuliahan ini untuk mencapai hal yang ingin teman-teman dapatkan. Dan jika teman-teman suka dengan pembahasan video seperti ini tentang pengembangan diri, apa yang aku pelajari, dan juga sharing kehidupanku, teman-teman pastinya juga suka dengan video yang ada di sini. Dan aku Heru Abdan, nice to see you in the next video. Bye-bye.